damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Semoga kita bahagia pada hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, terlebih dahulu mari kita menerima anugerah Tuhan sebagai pemberian Tuhan bagi kita dan menjalaninya. Mari kita diantarkan dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam ayat Renungan HKBP Senin tanggal 27 Juni 2022 yang disuarakan lewat YouTube HKBP Distrik 29 Deli Serdang. Nats firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada pagi hari ini tertulis pada 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat 19 yang mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Topik kita cara hidup yang sia-sia. Berapa harga diri Anda? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkisah pada tahun 75 sebelum Masehi, seorang bangsawan muda Romawi bernama Julius Caesar diculik oleh bajak laut dan baru akan dilepaskan dengan tebusan. Ketika bajak laut itu meminta tebusan sebesar 20 talenta perak, sekitar 8 miliar rupiah pada masa kini, Kaisar pun tertawa dan menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak tahu siapa dirinya. Ia mendesak mereka untuk menaikkan harga tebusannya menjadi 50 talenta perak. Mengapa? Karena Kaisar yakin bahwa harga dirinya jauh lebih tinggi daripada 20 talenta perak. Alangkah berbedanya ukuran yang digunakan Kaisar secara arogan untuk menilai dirinya dengan ukuran yang digunakan Allah untuk menilai setiap diri kita. Harga diri kita tidaklah diukur berdasarkan nilai uang, melainkan pada apa yang telah dilakukan Bapa di sorga demi kita. Tebusan apakah yang telah dibayarnya untuk menyelamatkan kita? Melalui kematian anaknya yang tunggal di kayu salib, Allah Bapa membayar harga demi menebus kita dari jerat dosa. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Allah begitu mengasihi kita sehingga dia rela menyerahkan anaknya untuk mati di salib dan bangkit dari kematian untuk menebus dan menyelamatkan kita. Itulah harga diri Anda di matanya. Sebagai orang percaya, kita adalah umat pilihan Tuhan. Keberadaan kita di tengah dunia ini berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan. Dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita baca Yesaya 43 ayat 4. Karena itulah Allah mengutus dan mengorbankan putranya Yesus Kristus, supaya kita memiliki masa depan dan harapan, di mana kita sebelumnya berada di bawah cengkraman dosa dan terancam untuk mengalami kematian kekal. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasal 6 ayat 23. Dosa membuat kehidupan kita berada dalam kesia-siaan, tapi kini semua telah berubah. Kita yang sebelumnya memiliki cara hidup yang sia-sia telah ditebus Tuhan bukan dengan perak atau emas,
melainkan dengan darahnya yang mahal, yang tak bernoda dan tak bercacat, sehingga hidup kita menjadi berarti dan bermakna. Cara hidup atas perbuatan sia-sia itu yang bagaimana? Yang hanya mementingkan diri sendiri. Dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 4 dikatakan, adalah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Banyak orang Kristen yang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, egois, tidak peduli orang lain. Ini tabiat manusia lama yang harus ditanggalkan, sebab di dalam Kristus kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17. Yang Tuhan kehendaki adalah kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Selanjutnya, apabila kita tidak memiliki dasar hidup yang benar, apa yang menjadi dasar hidup kita? Uangkah? Hartakah? Kekayaankah? Popularitas atau jabatankah? Jika itu yang menjadi dasar hidup kita, suatu saat kita akan kecewa, karena semua itu tidak akan bertahan lama. Sewaktu-waktu bisa lenyap dan sirna. Inilah kebenaran dari harga penebusan Kristus bagi kita. Suatu kebenaran yang membuka mata kita terhadap kondisi keberdosaan kita, terhadap harga dari dosa yang dibayar Kristus dengan pengorbanannya, terhadap betapa berharganya diri kita, dan kebenaran mengenai kasih Allah yang mulia kepada kita. Suatu kebenaran yang seharusnya mengantar kita pada cara hidup yang baru, yang berbuah, yang berkenan dan mempermuliakan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas harga penebusan Kristus dan anugerah Allah. Jangan sia-siakan hidup kita yang telah ditebus dengan cara hidup yang duniawi, sebab harga dari penebusan kita sangat mahal, yaitu darah Kristus. Karena itu, jadilah orang yang berharga di mata Tuhan, dan hindarilah hidup yang sia-sia. Harga diri kita diukur berdasarkan apa yang telah Allah bayarkan demi menyelamatkan kita. Kasih yang Tuhan nyatakan bagi manusia merupakan harga yang begitu mahal sebagai bayaran atau tebusan pengampunan dosa kita. Untuk itu, layaklah hidup manusia terus menyorakan rasa syukur, karena Tuhanlah satu-satunya yang bernilai lebih dari segalanya. Dimuliakanlah nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita. Amin.